Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas tentang suatu kelainan penyakit langka yang bisa kita alami kapan saja, yaitu Stevens-Johnson syndrome. Hai semua, bertemu lagi bersama saya Dr. Sarifah dari Klinik Pasadena. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang suatu kelainan penyakit langka yang bisa kita alami kapan saja, yaitu Stevens-Johnson syndrome. Stevens-Johnson syndrome adalah reaksi alergi hebat yang biasa diakibatkan oleh obat yang mengakibatkan kondisi serius, bahkan bisa mengakibatkan kematian pada penderita. Biasanya kita apabila mengkonsumsi obat, maka obat tersebut akan diolah di dalam tubuh sebagaimana dengan mekanisme obat itu sendiri. Namun pada beberapa orang kasusnya itu biasa 1-2 orang dalam 1 juta penduduk itu bisa mengalami kondisi Stevens-Johnson syndrome ini akibat mengkonsumsi obat-obatan. Biasanya tuh obat-obatan untuk asam urat, bisa allopurinol, obat-obatan anti kejang, kemudian bisa anti nyeri, ini yang sangat populer ya di masyarakat kita, bisa obat-obatan anti nyeri, ataupun golongan-golongan antibiotika tertentu. Bisa juga Stevens-Johnson ini dipicu oleh beberapa macam virus seperti virus herpes, HIV dan sebagainya. Stevens-Johnson syndrome ini merupakan reaksi alergi yang sangat hebat yang meliputi seluruh jaringan kulit mukosa yang ada di tubuh. Gejalanya biasanya setelah mengkonsumsi obat akan terasa pusing, bisa muncul gatal merah, kulit terbakar, muncul bula atau gelembung di kulit, sampai rasa terbakar seperti hangus, mata membengkak, sesak nafas, bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Dan ini biasanya tidak diketahui sebelum obat itu kita konsumsi. Apabila gejalanya ringan, mungkin kita bisa mengatasinya sendiri di rumah. Namun apabila gejala hebat sampai mempengaruhi pernafasan, itu kita harus mencoba segera ke pusat pelayanan kesehatan karena akibatnya bisa fatal. Stevens-Johnson syndrome ini biasanya akan mereda gejalanya setelah obat dihentikan. Namun reaksi hipersensitivitas pada kulit ini bisa menetap, bahkan bisa sampai memerlukan perawatan sampai berbulan-bulan di pusat-pusat perawatan kesehatan karena ada kasus sampai kulitnya itu melepuh di seluruh tubuh. Jadi apabila kita mengalami kondisi seperti ini, itu bukan kesalahan pada kita ataupun kesalahan pada dokter yang memberikan obat itu merupakan reaksi dari tubuh kita sendiri yang tidak kita ketahui sebelumnya. Yang paling penting, penyakit ini sekarang ini sudah bisa ditangani ya, dengan biasanya pengendalian pemberian obat-obat anti alergi, kemudian pemberian obat-obat anti peradangan kulit, biasanya kortikosteroid, bisa topikal, bisa sistemik, kemudian diberikan antibiotika apabila muncul luka-luka yang mengakibatkan luka seperti terbakar, kemudian terinfeksi. Untuk yang paling penting adalah apabila sudah pernah mengalami Stevens-Johnson syndrome ini, kita harus sangat-sangat perhatian terhadap kondisi tubuh kita. Kita harus mempunyai kad pengenal sendiri yang selalu kita bawa-bawa di tanda pengenal atau sekarang bisa di handphone, kemudian bisa memakai seperti gelang atau kalung yang menunjukkan bahwa kita ada riwayat alergi berat Stevens-Johnson syndrome terhadap satu jenis obat tertentu. Jadi kemanapun kita melangkah, berobat, itu bisa kita informasikan kepada dokter yang akan memberikan obat kepada kita bahwa kita mempunyai riwayat Stevens-Johnson syndrome dengan satu atau beberapa golongan obat, sehingga dokter yang merawat kita di kemudian hari tidak memberikan obat yang sama sehingga reaksinya tidak akan muncul lagi di masa depan. Kemudian apabila kita terjadi kondisi darurat, apabila kita sudah menyiapkan obat-obat yang kita alergi yang mengakibatkan Stevens-Johnson syndrome ini di pengenal, itu apabila kita ada kondisi darurat itu bisa ditemukan oleh orang lain dan bisa dibaca sehingga pada saat penanganan kondisi-kondisi darurat kita
misalnya ada, itu bisa tidak menggunakan obat-obat yang justru memperparah penanganan kondisi darurat kita. Jadi alergi obat ini harus cepat ditangani karena dia reaksinya sangat cepat, tidak bisa diprediksi sebelumnya. Mungkin ada tips tertentu ya dari dokter ya apabila ada kecurigaan alergi obat. Kalau saya biasanya di klinik apabila pasien ada riwayat untuk alergi obat, saya akan menyuruh pasien tersebut mencoba obat yang baru saya berikan itu dengan setengah dosis dulu, kemudian dipantau 1-2 jam menimbulkan reaksi alergi atau tidak. Kalau tidak, baru diberikan dosis penuh. Namun akan susah kalau pasien yang sama sekali belum punya riwayat alergi sebelumnya tiba-tiba dia memiliki reaksi alergi berat, dan mereka menganggap ini adalah karena dokter salah memberikan obat. Sebenarnya ini adalah reaksi sama seperti misalnya kita beli udang di pasar, kemudian kita alergi udang, menimbulkan bengkak, itu sama kondisinya, dan dokter juga tidak tahu sebelum obat itu diberikan. Untuk obat-obatan oral kita biasanya memantau 30 menit ya. Nah, apabila muncul gatal-gatal bisa diberikan anti alergi tergantung tingkat keparahannya, bisa oral ataupun diberikan secara suntikan. Namun apabila reaksi berat itu memang harus perawatan ke rumah sakit. Jadi kita tidak perlu terlalu takut berlebih mengkonsumsi obat. Konsumsi obat sesuai dengan aturan. Apabila terjadi reaksi alergi harus sangat cepat penanganannya. Demikianlah, semoga informasi ini membantu. Sampai jumpa di video berikutnya.